Pemerintah Ukraina menegaskan tidak akan lagi mengejar negara agar bisa diterima menjadi anggota NATO. Selama konflik Rusia-Ukraina berjalan, pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin berkali-kali memperingatkan agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO karena dapat membahayakan Rusia. Informasi ini disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Igor Zovka pada Sabtu 25 Juni 2022. Zovka menjelaskan saat itu pemerintah Zelensky hanya ingin mendapat pengakuan dari NATO bahwa Ukraina sangat penting untuk menjadi landasan keamanan di regional Eropa. Volodymyr Zelensky juga ingin memastikan kemitraan antara Ukraina dan NATO. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan merasa yakin bahwa NATO dan UE sedang membangun koalisi yang pada akhirnya bisa berperang dengan Rusia. Media pemerintah Rusia melaporkan Lavrov membuat komentar tersebut saat berbicara pada konferensi pers di Baku, Azerbaijan setelah pertemuan dengan Ceyhun Bayramov, Menteri Luar Negeri Azerbaijan. Selama konferensi dengan wartawan, Lavrov membahas keputusan Uni Eropa untuk memberikan status pencalonan ke Ukraina dan Moldova pada Kamis 23 Juni 2022. Baik Ukraina dan Moldova melamar untuk bergabung dengan organisasi itu segera setelah Rusia memulai serangannya terhadap Ukraina pada akhir Februari. Langkah UE yang merupakan langkah pertama dalam proses keanggotaan penuh dipandang sebagai tanda dukungan bagi Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. RT.outlet berita negara Rusia melaporkan bahwa Lavrov juga membandingkan tindakan NATO dan Uni Eropa baru-baru ini dengan strategi yang digunakan oleh Adolf Hitler sebelum diktator Nazi itu menyerang Uni Soviet. Pada 1 Mei, ia membandingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang adalah orang Yahudi dengan pemimpin Nazi. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menggunakan kemungkinan ekspansi NATO sebagai salah satu alasan untuk membenarkan konflik. Meskipun Finlandia dan Swedia sama-sama mendaftar untuk bergabung dengan aliansi setelah pecahnya perang. Seorang jurnalis Ukraina memanfaatkan kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ke Ankara dengan melontarkan pernyataan kontroversial. Jurnalis bernama Musim Umerov itu menyinggung soal ekspor biji-bijian dari Ukraina. Dilansir dari tribunwall.com dari The Guardian Kamis 9 Juni lalu, Lavrov saat itu berada di Turki membahas pembentukan koridor aman untuk ekspor gandum Ukraina. Kemudian Lavrov mengulangi pernyataan yang pernah diumumkan Putin tentang tujuan invasi. Ia juga menyangka Rusia telah memblokade jalur pelayanan setelah menguasai sebagian besar kawasan pelabuhan Ukraina. Ukraina telah menerima dengan lapang dada terkait keanggotaan NATO yang akan sulit didapatkannya, bahkan cenderung batal. Zovka mengatakan Ukraina tidak akan melanjutkan upaya untuk bergabung dengan aliansi militer dipimpin oleh Amerika Serikat itu. Namun demikian, Zovka menggarisbawahi beberapa permintaan dan tuntutan Kiev terhadap NATO. Para pemimpin NATO akan bertemu di ibu kota Spanyol, Madrid, pekan depan. Konsep ini berkaitan dengan dokumen berisikan misi dan sikap aliansi terhadap non-anggota termasuk China dan Rusia. Zovka mengatakan bahwa pemerintah Zelensky ingin aliansi itu mengakui Ukraina sebagai landasan keamanan Eropa. Menurutnya Ukraina ingin NATO menegaskan kembali kemitraannya dengan Kiev yang pertama kali didirikan pada tahun 97. Selain dari itu, ia menjamin Ukraina tidak akan memaksakan ihwal lain termasuk untuk bergabung jadi anggota NATO. Keanggotaan propestik Ukraina dalam aliansi dianggap sebagai penyebab utama terjadinya konflik dengan Rusia. Ukraina menulis tujuannya menjadi anggota NATO dalam konstitusi di tahun 2019, meskipun ada peringatan Moskow sudah membayangi putusan tersebut dari awal. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bersikeras bahwa buku keanggotaan aliansi tetap terbuka untuk negara-negara yang tertarik. Namun Stoltenberg tak punya opsi selain mengesampingkan keanggotaan Ukraina dalam waktu dekat. Di bawah deklarasi Bukares 2008, Georgia dan Ukraina bagi NATO tercatat akan menjadi anggota resmi NATO pada tanggal yang tidak ditentukan di masa mendatang. Konsep strategis NATO belum diketahui sejak 2010. Zovka ingin NATO menghapus penyebutan Rusia sebagai mitra dan pembaruan yang akan datang. Lebih lanjut, Zovka juga mengatakan bahwa dia ingin konflik Ukraina dijelaskan dalam dokumen strategi, bukan sekedar mencoret mitra bagi Rusia.